Halo Sinopsis, kembali lagi bersama saya NIC, orang pemalas yang hobinya nyusahin orang tua pastinya. Gimana pesan yang kemarin? Sudah dibalas? Kalau belum berarti kita satu server ya sob. Di awal scene kita akan diperlihatkan seorang pria paruh baya bernama Salikben yang tengah melakukan transaksi atau berbelanja ke sebuah minimarket. Sepulangnya dari sana dia pun tidak sengaja melihat seorang wanita tergeletak di jalan dengan keadaan tidak berdaya dan diceritakan wanita ini bernama Jo. Di sini pria tua itu pun inisiatif berniat memanggil sebuah ambulan untuknya, tapi dengan bersikeras wanita itu pun mengatakan dia tidak butuh ambulan ataupun polisi, melainkan dia hanya meminta pria tua itu untuk memberinya secangkir teh dengan sedikit susu di dalamnya. Merasa kasihan dengan wanita malang ini, pria tua itu pun membawa pulang wanita tersebut. Kemudian putar dulu intronya. Kemudian di rumah kakek tua itu pun mempersilahkan wanita itu tidur di kamarnya. Kemudian dia pun memberikan secangkir teh untuk diberikan kepada wanita tersebut. Lalu kakek itu pun menanyakan bagaimana wanita itu bisa tergeletak di jalan sepi seperti itu. Tapi wanita ini pun bingung harus mulai ceritanya dari mana. Kemudian kita akan di flashback ke masa wanita ini masih bocil. Berbeda dengan bocah pada umumnya, pada usia 2 tahun bocah ini mengalami penyakit yang dinamakan nymphomaniac, yang dimana penyakit ini membuat orang yang mengalaminya selalu ketagihan atau tidak pernah puas dengan permainan mantap-mantap. Dan di usianya yang baru menginjak 2 tahun, dia sudah tahu fungsi dari lapis legit miliknya. Anjir nggak tuh? Setelah itu pun Jo tumbuh menjadi anak cantik, dan di sini kita akan diperkenalkan dengan teman dari Jo yang bernama B, yang dimana B ini mempunyai penyakit yang sama dengannya. Diperlihatkan ketika bersama di kamar mandi, mereka sengaja menyiram lantai kamar mandi, lalu menggosok-gosokkan lapis legit miliknya. Dan terlihat kedua anak itu pun menikmati hal tersebut. Kemudian aksi itu pun dihentikan oleh kedatangan ibu dari Jo, karena di mana mereka sudah terlalu lama di dalam kamar mandi. Diceritakan Jo ini mempunyai ibu bernama Catherine dan seorang ayah yang bernama Kay. Anjir, motor lagi. He was a doctor. My mother's name. Di malam hari Jo yang belajar mengenai tentang struktur bagian intim perempuan tidak sengaja dilihat oleh ayahnya. Menyadari anaknya berbeda dari kebanyakan anak pada umumnya, keesokan paginya dia pun membawa Jo ke bawah pohon yang berada di belakang rumahnya untuk relaksasi, sekaligus merasakan nikmatnya hembusan angin yang bertujuan untuk mengobati kelainan pada anaknya tersebut. When the ash tree was created. Berselang beberapa hari, setelah itu selepas pulang sekolah Jo menemui seorang pria bernama Stephen untuk menyerahkan keperawanan. Anjir, ayam lagi ayam. Bukannya kepuasan di sini, Stephen hanya memberi cerit 3 kali tengkurap dan 5 kali merangkap, yang dimana kejadian itu tidak bisa dilupakan oleh Jo sampai sekarang. Dan karena itulah Jo selalu menganggap angka 5 dan 3 sebagai angka sial. Singkat cerita, mereka pun tumbuh dewasa dan seperti biasa, B di sini selalu mempunyai ide-ide gila, yang dimana ide ini didanai oleh tabungan dari kakaknya B yang ia curi, kemudian uangnya digunakan untuk membeli baju yang mereka namai baju pemersatu bangsa. Nah, seperti ini. Di mana dalam idenya, B ini membawa Jo ke sebuah perjalanan kereta api dan mereka tidak perlu membeli tiket. Di sini B pun mengadakan kompetisi, siapa yang lebih banyak bercinta dengan pria selama perjalanan tersebut, maka dialah yang berhak mendapatkan coklat sebagai hadiah untuk kompetisi itu. Di awal kompetisi, Jo pun masih malu-malu berbicara kepada target, sehingga dia pun tertinggal 1 poin oleh B. Kalau gue yang ada di sana pasti sleboy, kan lumayan 1 poin.
Sampai di tengah kompetisi, Joe pun berhasil mendapatkan mangsanya yang pertama. Sampai waktunya pengecekan poin, dia pun masih kalah 2 poin dari B. He was ahead, 5-3. Selanjutnya B pun memperlihatkan cara dia mendapatkan mangsanya dengan mengajak Joe ke sebuah ruangan yang dimana di dalam ruangan itu terdapat 2 pria yang cukup dewasa. Belajar dari kesalahan, akhirnya Joe pun berhasil mengungguli skor dan dia berhak mendapatkan permen coklat yang mereka pertaruhkan. Selanjutnya kita akan kembali ke zaman sekarang yang dimana Joe ini menghentikan ceritanya karena merasa sangat malu untuk menceritakan hal tersebut kepada pria yang baru saja ia kenal. Tapi di sini Seligman malah menganggap cerita dari Joe ini cukup lucu dan sangat menyenangkan untuk didengar. Very pleasurable and humorous story. Not at all. Setelah itu Seligman pun kembali ke dapur untuk mengambil sebuah kue dengan garpu di sampingnya yang dimana nanti akan dia berikan kepada Joe. Sesampainya di kamar, Seligman pun langsung menaruh kue itu di atas meja dan kemudian Joe pun duduk dan tidak sengaja melihat kue yang harus dimakan menggunakan garpu. Yang dimana kue itu membuatnya kembali teringat dengan mantan suaminya dulu. Setelah itu Joe pun kembali melanjutkan ceritanya. Ketika bersama suaminya yang dimana dulu suaminya selalu makan kue yang mirip seperti itu menggunakan garpu. Tapi saya akan melanjutkan ceritanya di part 2 ya guys. Jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya ya guys, biar kalian mendapatkan notifikasi bila nanti channel ini mengupload video-video terbaru. Terima kasih.